karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita di malam hari ini membahas zakat harta yang terakhir, yaitu zakat perdagangan. Setelah itu kita akan masuk di zakat fitr. Kata penulis rahimahullah, babu zakati al-urud. Bab zakat perdagangan. Terkait dengan perdagangan, tidak ada yang berpendapat tidak wajib zakat padanya kecuali orang-orang dohiriyah. Orang-orang dohiriyah yaitu di luar daripada madhab 4. Karena semua madhab yang 4, apakah itu Hanafiyah atau Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semua berpendapat bahwa ada yang namanya zakat al-urud at-tijar, zakat perdagangan. Dan tidak perlu kita melihat kepada pendapatnya orang dohiriyah, karena dalam hal ini kita lebih berpegang dengan keumuman ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambil, pungut dari sebahagian harta mereka sebagai zakat. Ini kan firman Allah dalam surah Taubah 103. Ini kan dikatakan amwal, harta. Harta. Yang mana perdagangan itu tentunya harta juga. Juga ada dalam surat Ad-Dariyat ada ayat 19. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta mereka, itu orang kaya, itu ada hak untuk as-sa'il, miskin yang ditahu dia miskin. Wal mahrum, dan ada hak untuk miskin yang tidak ditahu kalau dia miskin. Karena ada dua tipe miskin. Ada miskin yang dia berkata, saya miskin. Itu dikatakan as-sa'il. Iya, dikatakan sebagai orang yang mengabarkan kalau dia miskin. Ada juga miskin yang mahrum, yang dia tidak pernah bilang kalau dia miskin. Cuman dia miskin. Dia punya penghasilan cukup dengan kebutuhannya, atau punya penghasilan tapi tidak cukup dengan kebutuhannya. Tapi tidak pernah dia ngomong, dia tidak meminta-minta. Ini hak dalam hartanya orang kaya. Dan juga ini masuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belum mengutus Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Beliau berkata kepada Mu'adz, kalau mereka sudah melakukan sholat, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka penduduk Yaman, annallaha tarada alaihim zakata amwalihim, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat hartanya. Harta di sini masuk semua yang kita telah bahas. Pertanian, peternakan, emas, perak, tambang, bahkan yang sekarang ini perdagangan. Perdagangan. Dikatakan oleh Nabi, tuqadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan kepada orang miskin. Dibagikan kepada orang miskin. Jadi berdasarkan dalil-dalil ini, Quran, hadis, bahwa tentunya kita berpegang dengan madhab 4 lebih bagus, lebih selamat. Lebih selamat, yaitu kita keluarkan zakat perdagangan. Setelah itu beliau bahaslah ketentuan zakat perdagangan. Beliau berkata, wala zakata fiha hatta yanbiya bihat tijar. Tidak ada zakat pada perdagangan sampai dia meniatkan kalau itu mau diperdagangkan. Karena barang itu kan orang beli ada dua. Ada lil tijaro, ada dia beli untuk dia perdagangkan. Ada lil kunyah, ada dia beli untuk dia pakai. Kalau dia beli untuk dia pakai, tidak ada zakat.
Kecuali nanti berubah niat. Tadinya mau dia pakai, kemudian dia mau jual setelah itu. Nanti ada pembahasan. Iya. Jadi kalau dia asalnya dia beli, mau dia pakai, tidak ada zakat. Sampai nanti dia punya niat bahwa dia mau jual. Ada barang, memang dia beli dari awal, mau dia perdagangkan. Dia mau jual, cuman dia belum jual karena menunggu harga yang pas misalnya. Nah, ini ada namanya zakat perdagangan. Tergantung pada niatnya. Makanya beliau tegaskan, tidak ada padanya zakat sampai dia berniat bahwa itu mau dia perdagangan. Karena butuh dari niat. Terus wahya nisabun. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perdagangan kecuali mencapai nisab. Nisabnya dihitung kemana? Nisabnya dihitung kemana? Para ulama sepakat kalau nilai perdagangannya adalah 85 juta ke atas atau anggaplah 100 juta ke atas, terserah mau diikutkan kemana. Ikutkan ke perak tetap dapat, ikut ke emas juga tetap dapat. Itu disepakati itu. Iya. Tapi kalau di bawah nilai emas, nilai emas kan ya 20 dinar, yaitu 85 gram. Yang diperselisihkan itu di bawah itu. Apakah di bawah nisabnya emas ada zakatnya? Sebagian para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan tidak ada zakatnya. Karena zakat perdagangan itu adalah dihitung nilai emas. Dihitung nilai emas. Tapi mayoritas ulama rahimahumullah, itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala, kebanyakan dari ulama fikih, mereka lebih berpegang dengan nilai perak. Dengan dua alasan yang paling pokok. Banyak alasan yang lain, tapi dua ini yang paling pokok. Alasan pertama, itu abra'ulid dhimmah. Lebih membebaskan kewajiban kita. Karena kalau kita anggap ke emas, bisa saja pendapat yang benar ke perak. Sehingga kalau kita tidak tunaikan, kewajiban kita masih ada. Tapi ketika kita tunaikan zakat dari harta ke nilai perak, yaitu 595 gram nilai perak. Iya. Maka ini abra'ulid dhimmah, lebih cepat membebaskan kewajiban kita kepada Allah. Karena zakat harta ini adalah kewajiban, rukun Islam. Rukun Islam, bukan hal yang sunnah. Dan juga yang dituntutkan sedikit juga. Zakat wajib itu sedikit sekali yang harus kita keluarkan. Kita punya 100 juta, itu hanya 2.500.000 yang wajib kita keluarkan. Apa nilainya 2.500.000 dibandingkan kita punya 100 juta? Iya. Kan orang beriman tidak ada nilainya itu. Yang ada nilainya itu ya orang yang tidak beriman. Kan orang tidak beriman, biar 50 rupiah dia hisap. Ya dia akan hisap. Dia akan hitung. Itu bernilai bagi dia. Tapi orang beriman, itu yang segitu tidak ada nilainya. Dibandingkan dengan yang dia punya. Jadi ini alasan pertama. Kenapa kita kalau kurang dari nilai emas, kita ikutkan ke perak. Lebih cepat membebaskan kita dari kewajiban zakat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ini lebih rahmat kepada orang miskin. Kalau kita menunggu, belum dapat emas nilainya. Kita tidak kasihan sama orang miskin. Sementara kita dikasih harta, gara-gara orang miskin ada. Kalau seandainya orang kaya semua di dunia ini, kita tidak dikasih oleh Allah. Karena dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Kalian itu orang kaya, tidaklah dibantu, tidaklah ditolong kecuali karena adanya orang miskin. Itu harus dipahami oleh orang kaya.
Iya, makanya kata Nabi, ambil hartanya dari orang kaya, kasih ke miskin. Kasih ke miskin. Ini rahmat untuk mereka. Ini alasan kedua. Kalau kita tunggu emas, kapan kita kasihani orang miskin? Iya. Kita uang tak banyak di rekening, tapi belum mencapai misalnya sekarang nilai emas berapa sekarang? Harganya. Oh, mana pemilik emas? Ada tadi Pak Asru. Ini orang antam ini bosnya. Berapa emas sekarang Pak? Ya, Maluk ini. Berapa Pak? Kenapa sebelah sana lebih tahu? Nah ini bosnya. Iya. 1,3. Berarti kita nilaikan dengan nilai 85 gram. Kan lama baru kita wajib apa? Zakat. Kapan kita kasihan sama orang miskin yang setiap hari itu makannya kurang? Kalau kita bertahan bahwa pokoknya harus nilai emas. Iya. Kan kita enggak. Kasihan. Sementara sifat orang beriman itu adalah sedih terhadap apa yang orang miskin juga itu sedih. Itu kan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Matalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman itu kalbunian, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'da, menguatkan. Sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain. Itu orang beriman. Yang kaya menguatkan yang miskin miskin juga menguatkan yang kaya. Sama, saling membutuhkan. Setelah itu kata Nabi, idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasad. Kalau ada salah seorang dari mereka yang kesusahan seperti badannya, kalau ada yang sakit satu dari badannya, maka seluruh badannya itu akan merasakan sakit. Nah, gitu orang beriman. Pasti orang beriman punya rahmat terhadap yang lain. Nah, inilah dua alasan ini adalah menjadi alasan pokok. Kenapa kita harus ikutkan ke perak? Lebih cepat kita keluarkan zakat. Karena perak memang gramnya tinggi tapi nilainya rendah. Kalau emas kan 85 gram baru zakat. Perak itu 595 gram zakat. Cuma nilainya gramnya tinggi. Harganya rendah. Harganya rendah. Iya, cuma tidak enak jadi tanya harga perak sekarang sama yang punya. Iya. Nanti tidak mau hadir pekan depan. Baik. Jadi nilainya perak itu rendah. Kita bisa cek harganya. Rendah sekali. Iya. Harga perak. Sehingga cepat sekali kita dapat zakat dan cepat kita keluarkan ke orang miskin. Makanya beliau berkata, kalau mencapai nisab dan kita sekarang pegang nisabnya perak, itu syarat kedua, itu wajib zakat. Syarat ketiga, haulan kamilan. Sudah berumur 1 tahun penuh masuk tahun kedua. Sudah berumur 1 tahun penuh masuk tahun kedua. Ini 3 syarat wajibnya zakat perdagangan. Dia niatkan memang itu barang untuk diperdagangkan. Mencapai nisab, nisabnya perak. Dan berusia setahun. Berusia setahun. Ini 3 syarat zakat perdagangan. Setelah itu beliau berkata, "Tsumma yuqawwimuha." Kalau dia mau zakat ini ya, dia harus nilai. Dia taksir. Misalnya dia tadinya punya modal 50 juta. Kalau kita niat arahkan ke perak, ini sudah pasti masuk. Iya, sudah pasti masuk. 50 juta. Kita modal. Tapi modal ini adalah modal barang yang diperdagangkan. Karena yang menjadi yang tidak diperdagangkan tidak ada zakat. Misalnya kita modalnya untuk beli raknya, untuk sewa rukonya, itu tidak masuk hitungan zakat. Ini yang diperjualbelikan saja. Jadi modal kita misalnya dari barang yang diperdagangkan 50 juta. Kita berdagang misalnya dari Ramadan ke Ramadan, itu sudah wajib zakat. Kalau masih bertahan itu 50 juta, walaupun barangnya yuqawwim. Kita taksir. Taksirnya dengan apa? Dengan nilai beli. Jangan nilai jual. Taksirnya ke nilai beli waktu awal.
Berapa kita beli itu barang? Kalau belum laku. Kalau sudah laku berarti nilai modal dan untungnya masuk. Karena untung itu tidak ikut ke umur setahun. Karena cabang ikut ke asal. Kan asalnya modal. Ketika sudah keluarkan modal, kita perdagangkan, maka untung ikut ke modal. Tidak perlu kita setiap hari mencatat untungnya berapa supaya zakatnya nanti. Berarti nanti wajib kita zakat setiap hari. Tidak. Zakat itu setahun sekali. Iya. Untung ikutkan ke modal. Untungnya ikutkan ke modal. Jadi kita yukawim, kita taksir barang yang tinggal dengan uang yang ada. Dengan uang yang kita miliki. Faidah balagot, kalau mencapai akal nisab minad dahwal fiddah. Kalau mencapai nisab, apakah itu emas atau perak? Jadi belum pilih dua. Karena kalau nilai emas sudah pasti wajib. Karena sudah pasti dapat perak. Atau perak. Jadi pilih dua. Atau perak. Pokoknya pilih salah satu. Iya. Perak, emas atau perak. Maka akhraja zakah. Seorang pemilik harta perdagangan itu, dia wajib mengeluarkan zakat min qimatiha, dari harganya. Jangan keluarkan barang. Karena kalau kita keluarkan barang, biasa juga kita keluarkan yang tidak laku. Nah, itu kita tidak ridho. Iya, bukan dari keikhlasan hati. Jadi kita keluarkan harganya, bukan barangnya, tapi harganya. Iya. Jadi misalnya kita total. Sekarang uangnya dari perdagangan ini ada 50 juta tinggal. Alhamdulillah. Kemudian barang yang tinggal juga nilainya sepertinya ada 50 juta anggapnya. Berarti kita hargai. Berarti sekarang kita punya kewajiban zakat nilai 100 juta. Caranya 100 juta itu bagi 40. Bagi 40. Maka hasilnya itulah nanti zakat. Itulah zakat. Itu cara sederhana pembagian Nabi SAW. Harta yang kita punya, bagikan 40. Iya, bagikan 40. Karena zakat dari yang kita punya dari harta, itu rubul usyur, 1/40. Adalah 1/40. Kita hitung, 1/40. Baru kita keluarkan zakatnya. Wa in kana indahu dahabun aw fiddah. Sekarang, kadang kan orang berdagang itu, sebagian keuntungannya dia belikan emas atau belikan perak. Sebagian begitu. Ya. Misalnya dia punya perdagangan, keuntungan. Iya. Di samping dia putar di barang perdagangannya, dia juga tabung. Dia pergi tabung, dia pergi beli misalnya emas antam misalnya. Iya. Dia pergi beli untuk disimpan saja. Nanti lagi bisa jadikan modal atau bisa dijual saat dia butuh uang. Gimana ini? Dhammahuma ila qimatil urud. Maka dia gabung juga ke harga uang perdagangannya tadi. Sekarang anggaplah dia punya 100 juta. Dia punya emas juga atau perak yang dia simpan dari belanjakan dari uang itu untuk dia simpan. Dia gabung juga sih. Iya, dia gabung juga di situ. Fi takmilin nisab, dalam menyempurnakan nisabnya. Jadi gabung semuanya, baru hitung berapa nilainya semua ini, kita keluarkan zakat. Iya, misalnya kita punya perdagangan ada 100 juta. Ternyata dari keuntungan kita tidak rasa beli emas, ternyata emasnya sudah sampai sekilo. Bisa begitu kah? Saya pernah timbang emasnya orang. Dia tidak rasa, dia beli simpan. Ternyata sudah 1 kilo emasnya. Iya, ada orang begitu. Maka dia gabung. Dia nilai itu 1 kilonya, emasnya, dia gabung dengan perdagangannya, keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Wa idza nawa bi uruti tijarul kunyah, ini yang kita bilang tadi. Kalau dia niatkan yang dia beli itu untuk dia pakai. Untuk dia pakai. Fala zakat fi. Tidak ada zakat padanya. Dia beli untuk dia pakai. Tidak ada zakatnya. Tsumma inna wa bihi ba'd dzalika tijarah. Kemudian setelah itu ternyata dia berubah niat. Dari dia pakai menjadi perdagangan. Ista'nafalahu haulan. Maka dihitung barang dagangan saat dia berniat itu. Jadi tadi dia niat ini mobil misalnya dia beli. Dia mau pakai. Setelah itu, mau saya jual.
dia jadikan itu barang perdagangannya. Maka disitulah mulai hitungannya. Saat niat, karena tadi butuh niat, baru dianggap barang perdagangan. Jadi kalau niatnya misalnya ini tanah atau rumah, dia mau pakai. Setelah itu muncul, bagus juga perjualbelikan ini. Saat dia niat, disitulah hitungnya. Di situ mulai hitung tahunnya. Iya, ini yang belum sampaikan di zakat perdagangan selesai. Alhamdulillah. Setelah itu kita akan bahas zakat al-fitr di pertemuan akan datang insyaallah. Alhamdulillah. Kita baca pertanyaan ini, Mas. Pak Ustaz, ana bekerja sebagai kurir. Kadang di waktu mustajab, itu hujan, untuk berdoa. Ana berdoa dalam keadaan di atas kendaraan. Apakah ini cara yang tidak beradab kepada Allah ketika berdoa? Nah, doa itu di mana saja, kapan saja boleh. Tidak ada harus kita berwudu, harus kita bertoharoh. Tidak ada. Kapan kita mau berdoa, diberikan taufik untuk berdoa, langsung saja. Jangan pernah akhir. Karena mendapatkan taufik untuk berdoa itu susah. Iya, susah. Maka kapan kita muncul keinginan untuk berdoa, langsung saja. Saat kita jalan, lari, saat kita duduk, berbaring, berdoa saja. Berdoa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Dan Allah ancam setelahnya, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang menyombongkan diri, tidak mau berdoa. Saat ada kesempatannya untuk berdoa, terus dia tidak mau berdoa. Maka dia akan dimasukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Artinya, tidak boleh kita sombongkan diri. Kapan kita dapat taufik untuk berdoa, langsung saja berdoa. Langsung saja berdoa. Bolehkah berdoa dan berzikir dalam keadaan memejamkan mata agar lebih khusyuk dan tadabbur terhadap zikir-zikir tersebut? Boleh. Boleh. Iya, berdalil dengan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah di setiap keadaannya. Keadaan apapun kita berdoa, kita berzikir boleh. Menutup mata atau mata terbuka, semuanya boleh. Ya, semuanya dibolehkan. Tidak ada larangan kalau kita berdoa harus tidak boleh tutup mata. Dalam sholat saja itu. Sholat, kalau kita sholat tidak boleh mata tertutup. Dalam sholat harus mata terbuka, memandang ke depan. Kalau tidak khusyuk memandang ke depan, maka kita pandang tempat sujud. Pandang tempat sujud. Apakah boleh seorang teman membuka donasi sedekah buka puasa dengan menyebut kategori sedekahnya seperti kue atau es buah agar bisa membantu memborong atau melariskan dagangan temannya semacam kue atau es buah? Tapi si temannya yang menjual mengetahui hal tersebut, bahwasannya temannya membuka donasi sedekah buka puasa agar dia bisa bantu memborong melariskan dagangan tersebut. Apakah hal semacam ini dibolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu namanya kita menjual nama agama untuk dapat dunia. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Kita buka-buka donasi ya untuk dapat dunia begitu atas nama buka puasa. Iya, tidak boleh begitu. Jangan biasakan temannya seperti itu. Jangan biasakan temannya seperti itu. Bagaimana kalau ini dilakukan karena kerjasama si penyalur? Nah, ini masalah lagi. Kalau sudah ada kerjasama, di situ ada tuhma, ada tuduhan bahwa dia memang mau mencari makan. Ini tidak boleh. Kita sebagai muslim tidak boleh ya melakukan sesuatu yang menyebabkan kita dituduh. Kita dituduh untuk mencari makan karena agama. Tidak boleh. Kita hindarkan diri kita dalam hal tersebut. Itu lebih bagus, lebih selamat. Lebih selamat. Lebih baik kita tidak buka donasi kalau niatnya seperti itu.
Iya, kalau niatnya seperti itu. Iya, karena kita itu ketika kita buka donasi, maka kita al-amin, orang yang memegang amanah. Dan ketika kita diamanahkan sesuatu, misalnya kita bilang, dibuka donasi 1 juta. Kemudian kita ambil keuntungan dari situ, berarti kita tidak amanah. Berarti kita tidak amanah, kita khianat kepada yang memberikan donasi. Kita bilang 1 juta, ternyata kita ambil untung. Menjadi misalnya 800, menjadi 700. Tidak boleh, kalau kita bilang 25.000 satu porsi, sudah 25.000 kita kasih orang. Tidak boleh kita ambil untung di situ. Itu tidak dibolehkan. Kan kita pemegang amanah, tidak boleh dapat untung. Tidak boleh dapat untung. Iya. Yang mana lebih utama, sholat Idul Adha di masjid atau di lapangan? Dan bagaimana hukum sholat sunnah di lapangan sebelum sholat Idul Adha? Begitu juga di masjid. Karena kadang kalau ada orang yang melakukan, kadang ada orang yang melakukan. Jadi kalau ditanya mana lebih utama, mana saja tempat dibuka. Kalau tidak ada di lapangan, lebih utama di masjid. Lebih utama di masjid. Kalau ada lapangan dan kita dimudahkan, lebih utama di lapangan. Begitu. Dia tergantung. Jangan sampai kita paksakan lebih utama di lapangan, akhirnya tidak ada orang buka di lapangan. Misalnya Idul Adha, kebanyakan orang bukanya di masjid. Idul Adha, jarang itu yang buka di lapangan. Beda kalau Idul Fitri. Ya, maka kita cari yang mudah, itu yang lebih utama. Yang mudah kita lakukan, itu yang lebih utama. Karena namanya hari sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, boleh di masjid dan boleh di lapangan. Dan lebih utama di lapangan, karena Nabi kalau Idul Fitri, Idul Adha, ke lapangan. Cuman kalau tidak ada, ya kita ke masjid. Kemudian masalah sholat, kalau kita di lapangan, tidak ada sholat sunnah, ba'diyah atau qobliyahnya Id. Kalau di lapangan. Kalau di masjid, ada sholat sunnah tahiyat masjid. Bukan sholat sunnah sebelum Id. Bukan. Tapi tahiyat masjid. Itu wallahualam. Bagaimana sholat Idul Adha di halaman masjid besar? Sopnya bercampur laki-laki dan perempuan. Kadangkala sopnya satu baris ada laki-laki dan perempuan. Dan kala-kala, maksudnya apa? Perempuannya di depan laki-lakinya. Di depan laki-laki. Laki-lakinya di belakang. Karena banyaknya orang. Sehingga tidak beraturan. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Jadi memang kalau dalam hal ini sebenarnya pihak masjid yang harus, penyelenggaranya itu yang harus tentukan. Sini sop laki-laki, sini sop perempuan. Itu pada dasarnya. Tapi kalau kita datang bercampur begitu, pihak masjidnya tidak mengatur, tidak ada masalah bagi kita. Tidak ada masalahnya bagi kita yang datang sholat. Masalahnya adalah di panitia. Masalahnya di panitia. Karena dalam orang yang dalam masalah panitia Id itu, dia memang harus pisahkan. Seperti Nabi SAW. Beliau suruh laki-laki, perempuan keluar Id. Bahkan beliau perintahkan para gadis keluar Id. Beliau juga perintahkan orang-orang haid keluar Id. Dan beliau atur, sopnya perempuan itu di belakang. Beliau atur sendiri begitu. Sop perempuan di belakang dan yang haid di belakang. Seharusnya panitia seperti itu juga. Panitia juga harus seperti itu. Adapun kita yang datang, sholat Id kita sah. Sholat Id kita sah, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Yang salah panitia. Iya, yang salah panitia, wallahualam. Terkait zakat Ustaz, apabila kita ingin menjual tanah dari 2017 dan belum laku, apabila kelak nanti laku di 2024 ini, semoga laku segera, apakah tetap nilai zakatnya dihitung dari 2017 sampai 2014 per haul? Mohon pencerahannya Ustaz. Dua pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan zakat itu wajib setiap tahun. Itu zakat perdagangan. Itu yang penulis tidak singgung tadi. Selama itu diperdagangkan, maka kita hitung per tahun. Walaupun belum laku, selama kita niat diperdagangkan, maka wajib setiap tahun. Ada juga mengatakan wajib ketika dijual. Wajib zakatnya ketika terjual. Terus lagi mereka bicarakan wajib ini untuk dari
Contoh ini 2017 sampai 2024 atau wajib tahun terakhir? Yang wajib dari 2017 sampai tahun terakhir. Cuman bedanya dari 2017 itu sampai 2024 itu nilai belinya. Kita mungkin bisa paham? Nilai beli hitungnya. Misalnya kita beli dulu 50 juta. Maka dari setiap tahun ini nilai 50 juta itulah yang wajib dikeluarkan. Iya. Kalau 100 juta kan 2.500.000. Kita bagi 2. Itu terhitung 2017 sampai 24. Kemudian keuntungan di 2024 ini itu yang kita gabung. Itu yang kita gabung. Mungkin bisa dipahami itu. Jadi sebenarnya sama ujung-ujungnya pasti setiap tahun. Cuman ada menyatakan bayar setiap tahun, ada menyatakan bayar saat laku. Bayar saat laku. Jadi perbedaannya di situ. Makanya sebagian ulama mengatakan ini khilaf lafzi, ini perselisihannya cuma dalam melafadzkan. Dalam mengatur keluar zakatnya. Ada mengatakan setiap tahun, ada mengatakan dihitung saat dijual, dan dari tahun pertama. Dari tahun pertama. Itu wallahualam. Ustadz, apa hukum menggauli istri yang belum mandi wajib, tapi masa haidnya sudah selesai? Dan kalau berdosa, berarti tahu dia dosanya. Dan kalau berdosa, amalan apa yang harus saya lakukan agar dosa atau perbuatan saya itu diampuni? Kalau hukumnya, menggauli istri sebelum mandi wajib, menggauli maksudnya berhubungan badan ya, bukan bercumbu. Kalau bercumbu, boleh. Bahkan saat dia punya darah. Nabi mencumbui istrinya saat haid. Saat haid. Dan tidak pakai apa-apa. Tidak pakai apapun. Hanya pakai sarung. Ada juga di sebagian istrinya tidak ada pakai apapun. Iya. Jadi boleh mencumbui istri. Tapi kalau yang diinginkan menggauli, maksudnya bahasa kita menggauli itu kan berhubungan badan. Saat haid tidak boleh. Iya. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada kamu tentang perempuan yang sedang haid. Kata Allah, kul, katakan, huwa ada fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakan itu darah najis. Jauhi perempuan saat dia haid. Jauhi maksudnya berhubungan badan. Karena ketika turun ayat ini, kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan semua yang biasa kamu lakukan kecuali nikah. Nikah itu berhubungan badan. Dah, kita paham. Iya, yaitu ya apa namanya? Iya, itu mi. Itu mi. Pokoknya itu mi. Jadi lakukan semuanya kecuali yang satu itu. Kecuali yang satu itu. Itu yang dimulai. Terus Nabi juga ditanya, apa yang halal terhadap istri kami saat dia haid? Halal semuanya, kecuali itu yang satu. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan ini adalah saat haid atau sudah suci tapi belum mandi. Belum mandi. Adapun kalau sudah mandi, halal. Makanya kalau memang keadaan seperti ini, sebenarnya boleh kita langsung bilang, atau pergi kita siram langsung istri kita itu. Iya. Kita tarik langsung ke kamar mandi. Habis darah tak? Sudah selesai. Sudah sini Meki, kusiram. Kan dah harus mandi itu pakai sampo, pakai sabun dah. Kata Nabi, kamu siram kepalamu 3 kali dan seluruh badanmu basah, sudah selesai. Kamu telah suci. Bahkan ikatan rambutnya tidak perlu dia ikat. Tidak perlu dia buka. Istri Nabi bertanya begitu. Apakah harus saya buka ikatan rambut ini saya mandi? Kata Nabi, tidak perlu. Siram saja kepalamu, kamu telah suci. Jadi kalau memang kita sudah mau sekali, iya, sudah libur 1 pekan misalnya. Sudah di atas ubun-ubun ini masalah. Sudah nih, tarik istri kita siram saja. Selesai. Langsung sudah halal. Daripada kita pikir dosa atau tidak. Langsung saja begitu. Adapun amalan apa yang kita bisa lakukan, ada hadis sebenarnya kita boleh bayar kafaroh bersedekah. Cuma hadisnya dibicarakan. Ada mengatakan dhaif, ada mengatakan sahih. Yang benarnya kalau itu sudah terjadi, cukup kita bertobat saja. Iya, kalau kita mau bersedekah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahualam.
istri ana hamil di tahun pertama, kemudian tahun kedua melahirkan serta menyusui. Kemudian di tahun kedua belum masih menyusui, tapi hamil lagi. Masya Allah. Di tahun keempat melahirkan. Kemudian tahun kelima dan keenam menyusui. Pertama, 6 tahun. 6 tahun. Mantap juga kita ya. Apakah istri kodo atau fidyah atau kodo dan fidyah? Kalau begini, ini kan seperti orang penyakit yang berkepanjangan. 6 tahun Pak, kali 30. Berapa ini yang harus diganti? Maka kalau yang seperti ini dia fidyah, tidak kodo. Yang kodo itu kalau tidak berkepanjangan. Ada istri tak hamil tahun sekarang, kemudian melahirkan, menyusui. Setelah itu ada jarak 5 tahun, 6 tahun. Ini kodo. Ini kodo. Kalau tidak bisa tahun ini dikodok, maka utang sampai tahun depan. Kan begitu. Kan ada 5 tahun jarak, 6 tahun jarak. Tapi kalau ini setiap tahun diisi. Ini orang fidyah. Berat kalau kita katakan apa? Kodok. Cukup dia fidyah. Cukup dia fidyah. Ini kalau hamilnya seperti yang di kasus ini. Yang mana kan didahulukan dalam merapatkan sop. Apakah bahu kemudian kaki menyesuaikan atau kaki dulu yang dirapatkan kemudian bahu. Kalau Nabi katakan al-ka'ab bil ka'ab, al-mankib bil mankib. Itu dalam meluruskan sop. Bahu dengan bahu. Kaki dengan kaki. Kaki dengan kaki. Artinya kita pilih itu. Ya bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Itu maksudnya sejajar. Sejajar. Sejajar bahu dengan bahu. Ya karena kalau bahu sejajar pasti lurus. Jadi jangan ukur perut. Ada perut ya lebih maju sedikit, lebih mundur sedikit. Itu kan masalah. Tidak bisa lurus nanti. Jadi bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Terus yang diukur di kaki, mata kaki. Bukan kaki bagian depan. Iya, itu ukuran lurusnya. Bukan rapatnya, lurusnya. Ukuran lurus. Kalau rapat, tergantung keadaan. Iya, kan tidak semua orang bisa kasih rapat tumitnya. Dengan orang lain. Kan dia miring. Bukan, ini ukuran lurus. Setelah itu, kita rapatkan kaki dengan kaki. Iya, apakah kaki bagian depan atau bagian belakang itu diberikan keluasan, wallahualam. Panitia kurban tidak bisa mengambil bagian dari daging kurban. Panitia, maksudnya tukang potong. Kalau tukang potong tidak boleh memang. Kan tidak boleh tukang potong, tukang kuliti, ya, yang diangkat menjadi tukang potong, tukang kulit, tidak boleh dikasih dari daging kurban sebagai upah. Kita kasih upah potong. Kalau panitia yang bagi-bagi daging itu ya, iya, boleh, tidak ada masalah kan. Yang penting dia punya hak. Yang penting dia punya hak. Dia memang punya hak untuk mendapatkan. Dia misalnya miskin. Misalnya miskin. Itu dibolehkan. Bagaimana hukumnya kalau ada tetangga kita yang kurban, yang kita bantu memotong dagingnya? Apakah termasuk panitia yang tidak bisa ambil bagian dari daging tersebut? Ya kita hanya bantu kan. Panitia itu kan yang dibentuk. Yang dibentuk dari tukang potong. Maka sebenarnya itu kalau membentuk panitia begitu, dia dikasih dari ongkos potong supaya aman. Jadi dia dapat bagian itu dari ongkos potong. Kan panitia itu kan masuk dari semua yang potong ini, hewan. Walaupun dia bukannya memotong, bukan menguliti, tapi dia bantu juga daging. Sebenarnya itu lebih aman kalau sebagai panitia. Setelah itu bisa nggak dia dikasih daging atau tidak? Ya, tergantung dia punya hak untuk dapat atau tidak. Adapun kita tidak membentuk panitia, kita cuma pergi bantu orang, kemudian kita dikasih oleh pekurban, halal. Halal. Karena kita bukan panitia, cuma kita pergi bantu. Halal kita dapat, wallahualam.
Nah, itulah yang tidak boleh tadi. Jadi tidak boleh itu panitia dikasih daging karena dia panitia. Tidak boleh. Dalam hadis begitu, kunna la nu'til jazzar syai'an. Kami tidak memberikan tukang potong itu sedikit pun dari daging kurban karena dia tukang potong. Karena dia panitia. Kan tidak harus tukang potong itu hanya yang gorok itu. Tidak. Semua terkait dengan hewan ini namanya itu tukang potong. Sebenarnya begitu. Maka tidak boleh dikasih gaji dari hewannya. Dia dikasih juga dulu dari upah potong. Dari upah potong. Setelah itu kita kasih daging atau tidak? Tergantung. Kalau dia punya hak dapat. Dia miskin bukan karena dia panitia. Boleh kan setelah itu. Jadi dipisahkan. Saya kerja di Makassar Senin sampai Kamis. Minggu saya balik ke Parepare. Bagaimana hukum sholat saya kalau di Makassar? Saya jamak atau bagaimana Ustaz? Selama kita tidak mukim di Makassar, kita tidak pindah tinggal di Makassar, kita tetap KTP Parepare. Cuma kita datang ke Makassar adalah sebagai pekerja. Maka kita hitung musafir kalau ke Makassar. Pulang ke Parepare kita mukim. Selama kita di Makassar berlaku hukum jamak. Berlaku hukum jamak. Keringanannya begitu. Tapi kalau kita hadir di masjid, tidak apa-apa. Dibolehkan. Bolehkah kita mengirim video nasihat, namun di dalamnya ada nasyidnya? Apa hukum nasyid Ustaz? Tergantung. Kalau nasyid itu maksudnya pakai aturan musik yang dimaklumi oleh orang-orang dalam bidang itu, maka tidak boleh. Itu masuk lagu, nyanyian. Tidak boleh kita dengar. Tidak boleh kita dengar. Karena dalam syariat kita tidak membolehkan untuk mendengarkan musik atau lagu. Itu dalam syariat kita. Tapi kalau tidak bernilai itu, tidak pakai aturan musik. Tidak pakai aturan musik. Tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya. Iya. Wallahualam. Apakah benar dosa orang tua di masa lalu yang sudah bertobat masih akan tetap menjadi karma buruk kembali untuk anaknya? Tidak. La tazru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang lain menanggung dosanya orang lain. Tidak ada begitu. Iya. Seorang tidak menanggung dosanya orang. Tidak ada karma dalam artian seperti itu. Yang ada itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Iya, tergantung amalan. Artinya orang itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Iya, bukan kita mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Tidak, seorang tidak saling menanggung dosa. Kecuali dia berwasiat. Kalau saya meninggal, nak, kamu harus mencuri seperti saya. Akhirnya dia juga melakukan itu. Sudah dia tanggung. Dia tanggung. Adapun kalau tidak, ya, maka tidak dapat. Makanya di dalam surah Luqman itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan anak dan orang tua. Dan kita di surat itu diwajibkan taat kepada orang tua. Bersyukur atas apa yang dilakukan oleh orang tua bagi kita. Cuman ada satu ayat itu Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau si orang tuamu itu memaksa kamu untuk bermaksiat, durhaka kepadaku, jangan kamu taat. Jangan kamu taat. Iya. Kalau kamu taat, ya sudah kamu sama dosanya dengan orang tuamu. Tapi kalau kamu tidak taat, maka kamu tidak berdosa, orang tuamu yang berdosa. Dan Allah katakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetap temani orang tuamu di dunia ini sesuai dengan kebiasaan orang. Anak dengan orang tua bagaimana? Cuman masalah maksiat kita tidak boleh ikut. Kenapa dilarang ikut? Supaya kita tidak dapat dosa yang dilakukan oleh orang tua. Iya, tidak ada seperti itu. Berapa nisab zakat perdagangan? Apakah dinilai dengan emas atau perak? Siapa yang bertanya? Kita hadir dari kapan ini? Ini ada juga ini penanya. Iya. Maksudnya kita ngomong dari tadi itu tentang itu. Aneh kan? Kasih dulu ini hadiah ini orang. Siapa yang punya pertanyaan ini? Mengaku dulu sebentar. Saya mau kasih hadiah ini karena luar biasa. Jangan sampai kita tidur. Jadi saya kasih hadiah karena kita tidur.
Siapa ini? Saya kasih ke hadiah pokoknya. Nah, apa yang kita minta saya kasih. Pokoknya. Yang penting jangan minta istrinya. Ahmad. Hah? Oh, dari belakang ini. Oh, lambat ke. Baiklah. Jadi dapat hadiah nih. Baik. Simpang ini nah, dapat ke hadiah. Iya, kasih. Iya. Baik. Kalau lambat jadi kita kasih tahu ini. Kasih tahu ini kasihan. Baik. Jadi sudah kita bilang dari tadi bahwa kalau di atas nilai emas sepakat, mau perak atau emas semua bisa. Tapi kalau di bawah nilai emas, maka kita ikutkan kemana tadi? Perak. Nisabnya perak adalah 595 gram. Jadi kita buka saja harga perak 1 gram berapa. Baru kita kalikan 595 gram. Setelah itu, itulah nisabnya. Dan setelah dapat nisab, bagi 40. Hasilnya, keluarkan zakat. Itu seperti itu. Alhamdulillah. Dimaafkan karena terlambat. Tapi dapat hadiah. Nanti kita ditanya atau minta apa. Apa hukumnya pada saat lagi ziarah, menyiram makam, dan berdoa? Ziarah kubur boleh. Sunnah. Diperbolehkan. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu, awal Islam, saya melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang, boleh kalian berziarah. Karena itu akan mengingatkan kematian. Kalau menyiram, berdoa di kuburan, itu yang masalah. Iya. Tidak ada contoh dari Nabi, beliau ziarah kubur, menyiram. Beliau ziarah kubur, menabur bunga. Yang ada hanya dilakukan oleh Nabi SAW sepanjang kenabiannya itu, 23 tahun Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Ya, hanya 1 kali dinukil bahwa beliau menaruh pelepah kurma di 2 kuburan. Hanya 1 kali saja. Yaitu pernah Nabi lewat di 2 kuburan. Dan beliau diwahyukan oleh Allah bahwa ini di dalamnya lagi disiksa. Maka Nabi mengambil pelepah kurma dan beliau belah jadi 2. Dan beliau taruh di salah satunya di 1 kuburan, yang kedua di kuburan yang lain. Dan beliau sebutkan, semoga Allah meringankan siksaannya selama itu belum kering. Dan para ulama menyatakan, ini hadits Bukhari Muslim. Ini kan hadits yang dipakai oleh orang yang menabur bunga atau menyiram kuburan. Jadi supaya tidak kering, ringan siksaan kan begitu. Iya, selama tidak kering, ringan siksaan. Ini hadits dipakai. Ini hadits sahih, tidak ada mengingkarinya. Cuman, ini kekhususan Nabi. Dari mana kita tahu? Karena beliau katakan, ini dibawa lagi disiksa. Artinya beliau dikasih tahu. Dan tidak pernah berulang kecuali di situ. Karena hanya itu yang dikasih tahu. Iya. Kita tidak boleh samakan diri kita dengan Nabi. Karena kita tidak tahu di bawah ini lagi disiksa. Sebetulnya lagi dapat nikmat, kita pergi lagi disiksa. Kan begitu. Jadi ini kekhususan Nabi. Tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Demikian pula berdoa. Tidak ada syariat mendoakan orang meninggal itu harus di kuburan. Tidak, mendoakan orang meninggal boleh. Dianjurkan. Bahkan itulah amalan yang tidak terputus dari orang meninggal. Mendoakan. Tapi tidak dikhususkan tempatnya. Harus di kuburan. Tidak. Boleh kita doakan orang tua kita di mana saja, kapan saja. Tidak harus ke kuburan baru kita berdoa. Tidak harus. Tidak ada keharusan, kekhususan. Sudah? Baik. Alhamdulillah katanya sudah. Ya, kita cukupkan. InsyaAllah kita punya utang hadiah. Bagi yang bertanya tadi, nanti ditunaikan. Semoga datang pekan depan. Nah, kita bayar. Ya, kita juga tidak bisa tanya nih apa yang dia mau. Karena di belakang. Tapi boleh dia kirim surat. Iya, bahasanya mau ini. Iya. Kalau mau motor, kita beli toh. Alhamdulillah. Siapa tahu dia tiba-tiba mau motor. Iya, alhamdulillah. Kita cukupkan. Semoga tidak besar maunya. Iya.
Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.